Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pembelajaran sebagai suatu sistem. Pengertian pembelajaran. Menurut Sisdiknas tahun 2003, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 20 menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dengan begitu, dalam pembelajaran ada dua kegiatan yang berlangsung, yaitu belajar dan mengajar. Menurut Sudirwo tahun 2002 halaman 31 juga berpendapat bahwa pembelajaran merupakan interaksi belajar mengajar dalam suasana interaktif yang terarah pada tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran adalah suatu proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang bertujuan membantu peserta didik untuk mengembangkan intelektual dan potensi yang ada pada diri masing-masing peserta didik. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran sebagai sistem. Pembelajaran sebagai sistem terdiri dari sejumlah komponen yang terorganisir, antara lain tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, strategi dan metode pembelajaran, media pembelajaran atau alat peraga, pengorganisasian kelas, evaluasi pembelajaran, dan tindak lanjut pembelajaran atau remedial dan pengayaan. Yang kedua, pembelajaran sebagai proses. Pembelajaran sebagai proses merupakan rangkaian upaya atau kegiatan pendidik dalam rangka membuat peserta didik belajar, meliputi 1. Persiapan, merencanakan program pengajaran tahunan, merencanakan program pengajaran semester, penyusunan persiapan mengajar, dan penyiapan perangkat pelengkap. Yang kedua, melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan mengacu pada persiapan pembelajaran yang telah dibuatnya. Yang ketiga, menindaklanjuti pembelajaran yang telah dikelolanya. Pengertian sistem. Menurut Stember tahun 2017 menyatakan bahwa pada sistem terbentuk dari berbagai elemen seperti masukan, proses, keluaran, dan umpan balik. Setiap komponen atau elemen satu sama lain saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan atau kompetensi yang telah ditetapkan. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi, yaitu pembelajaran sebagai suatu sistem. Menurut Stember 2017, menyatakan bahwa pembelajaran sebagai suatu sistem adalah proses interaksi yang dilakukan antara peserta didik dengan pendidik dalam suatu lingkungan belajar tertentu dengan susunan dan terjadi umpan balik di antara keduanya. Komponen merupakan bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan sistem. Oleh karena itu, komponen pendidikan adalah bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil atau tidaknya proses pendidikan. Misalnya pengajaran. Diartikan suatu sistem karena keseluruhan yang terdiri dari komponen-komponen yang berinteraksi antara satu dengan yang lainnya secara keseluruhan untuk mencapai tujuan pengajaran yang telah ditetapkan. Jadi, pendidik mengajarkan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya yaitu peta konsep pembelajaran sebagai suatu sistem, di mana ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu input, proses, dan terakhir output atau keluaran. Input atau masukan terdiri dari 4 komponen. Komponen yang pertama yaitu kurikulum, yang kedua peserta didik, dan yang ketiga pengajaran, dan keempat sarana dan prasarana pendidikan. Selanjutnya pada tahapan proses ada 5 komponen. Yang pertama yaitu materi pembelajaran, kedua metode pembelajaran, ketiga media pembelajaran, keempat evaluasi pembelajaran, dan kelima yaitu pembelajaran berbasis masalah atau PBM. Pada tahapan terakhir keluaran atau output, di mana
peserta didik dengan kompetensi tertentu. Jadi peserta didik yang sudah mencapai kompetensi tertentu. Jadi ada umpan baliknya. Sudah saya sampaikan sebelumnya, yaitu pada tahapan input atau masukan terdiri dari 4 komponen, yaitu kurikulum, peserta didik, pengajar atau instruktur, dan yang terakhir sarana dan prasarana pendidikan. Di mana input atau masukan ada komponen kurikulum. Kurikulum menurut Sisdiknas 2003, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 19 menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Komponen yang kedua yaitu peserta didik. Menurut Sisdiknas 2003, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 4 menyatakan bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Selanjutnya, pada komponen ketiga, di tahapan input atau masukan, yaitu instruktur atau pengajar, di mana instruktur adalah orang yang bertugas mengajar sesuatu dan sekaligus memberikan latihan dan membimbingnya, pengajaran, melatih, dan mengasuh. Komponen yang terakhir, sarana dan prasarana, menurut Zufni dan Afriansyah 2019, mengemukakan sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, alat-alat, dan media pembelajaran. Adapun yang dimaksud prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjukkan jalannya proses pendidikan atau pengajaran seperti halaman, kebun, taman sekolah, dan jalan menuju sekolah. Selanjutnya, pada tahapan proses, komponen yang pertama yaitu materi pembelajaran. Materi adalah sesuatu yang menjadi bahan untuk diujikan, dipikirkan, dibicarakan, dikarangkan, dan sebagainya. Materi pembelajaran digunakan instruktur atau peserta didik dalam proses pembelajaran. Komponen yang kedua yaitu metode pembelajaran. Menurut Yusuf Aditya 2016 menyatakan bahwa metode pembelajaran merupakan suatu cara atau strategi yang dilakukan oleh seorang guru atau pendidik agar terjadi proses belajar pada diri siswa untuk mencapai tujuan. Jadi, metode pembelajaran atau strategi pembelajaran ini digunakan oleh pendidik untuk menciptakan proses pembelajaran pada peserta didik. Jadi, strategi yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran agar materi tersebut bisa diterima oleh peserta didik. Komponen yang ketiga yaitu media pembelajaran atau sumber belajar. Menurut Warsita 2010 menyatakan bahwa media pembelajaran biasanya dipahami sebagai media yang digunakan dalam proses dan tujuan pembelajaran. Jadi sumber belajar, jadi media pembelajaran ini seperti LKS, buku, seperti itu. Jadi menunjang pembelajaran tersebut. Selanjutnya, pada tahapan proses, komponen keempat yaitu evaluasi pembelajaran. Menurut Lee Jae-gonbak, Suryadi 2009, merumuskan bahwa evaluasi sebagai kegiatan pemeriksaan yang sistematis dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dan akibatnya pada saat program dilaksanakan. Pemeriksaan diarahkan untuk membantu memperbaiki program itu dan program lain yang memiliki tujuan yang sama. Jadi evaluasi pembelajaran itu. Selanjutnya, komponen kelima yaitu pembelajaran berbasis masalah. Menurut Zufni dan Afriansyah 2019, pembelajaran berbasis masalah merupakan salah satu strategi pembelajaran yang dapat membawa siswa pada bentuk kemampuan berpikir tingkat tinggi. Dengan pendekatan ini, memberikan peluang bagi siswa untuk melakukan penelitian dengan berbasis masalah nyata dan autentik. Jadi, PBM ini bisa digantikan dengan strategi yang lainnya, menyesuaikan dengan tujuan materi pembelajaran yang ada. Oke, kita next.
Selanjutnya, pada tahapan yang terakhir, keluaran atau output merupakan sesuatu yang dijadikan tujuan pembelajaran, yaitu mendapatkan hasil keluaran setelah melakukan proses pembelajaran. Kompetensi yang dicapai peserta didik dapat tercapai apabila kompetensi pembelajaran sebagai sistem, input, proses, output, dan feedback atau umpan balik tercapai atau sesuai dengan tujuan awal pembelajaran. Selanjutnya, yang terakhir yaitu umpan balik atau feedback merupakan informasi tentang hasil-hasil dari upaya belajar yang telah dilakukan peserta didik. Umpan balik dalam pembelajaran merupakan sesuatu yang penting yang digunakan sebagai pendeteksi berhasilnya tujuan awal atau tidak. Selanjutnya, yaitu perangkat pembelajaran sebagai suatu sistem. Menurut Zudan dan kawan-kawan 2019, perangkat pembelajaran adalah alat atau perlengkapan untuk melaksanakan proses yang memungkinkan pendidik dan peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran. Perangkat pembelajaran menjadi pegangan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran baik di kelas, laboratorium, atau di luar kelas. Perangkat pembelajaran sebagai suatu sistem memiliki komponen pembelajaran menurut Hamdani 2012, yaitu terdiri dari 5 komponen. Yang pertama yaitu proses, tujuan, isi atau materi, metode, dan media. Kelima komponen tersebut tertuang dalam perangkat pembelajaran yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Pembelajaran sebagai sistem. Dalam pembelajaran terdapat perangkat pembelajaran yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Oleh karena itu, perangkat pembelajaran juga disebut sebagai suatu sistem. Komponen-komponen dalam perangkat pembelajaran juga saling berkaitan untuk mendukung proses pembelajaran. Perangkat pembelajaran menurut Rulyadi 2015 meliputi 1 silabus, 2 kalender pendidikan, 3 program tahunan, 4 program semester, 5 rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, ke-6 buku pegangan guru dan siswa, ke-7 media pembelajaran, dan ke-8 alat evaluasi. Pembelajaran dan perangkat pembelajaran saling terkait, tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pembelajaran tanpa perangkat pembelajaran tidak dapat mencapai tujuan pembelajaran, dan perangkat pembelajaran tanpa pembelajaran tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, pembelajaran dapat dikatakan sebagai suatu sistem dan perangkat pembelajaran juga dapat dikatakan sebagai suatu sistem. Karena pembelajaran dan perangkat pembelajaran saling berkaitan dan bukan bagian yang terpisah. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.